Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan siang belum? Sudah. Berarti kalau sudah makan siang artinya sudah kenyang ya, perutnya sudah kenyang. Artinya sudah siap nih untuk belajar ya? Iya. Sudah siap, benar. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, silahkan pimpin doa. Arga, silahkan. Mari kita membaca doa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih Arga sudah memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak, silahkan berdiri dulu semuanya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya hafal lagu Indonesia Rayanya? Hafal ya. Sebentar. Yuk. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ilmuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, ya, kita telah menunjukkan semangat nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air. Benar sekali. Oke, sebentar ya. Nah, oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau absen dulu. Abil, Arsyaka, Arza, Vela, Gabriela Palin, Julian,
Maura, Mutiara, Natasha, Noval, Safira, Syafa, Tiara Mihrima, Yohana, Zikri, ya hadir semua ya hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai nih pelajaran hari ini, Ibu mau mengecek dulu kesiapan belajar kalian. Coba bukunya mana? Coba bukunya mana? Pulpennya mana? Ya, berarti sudah siap nih untuk belajar ya. Sudah ada pulpennya, sudah ada bukunya di atas meja. Artinya sudah siap untuk belajar ya? Ya, sudah siap untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Coba Ibu mau lihat dulu semangatnya. Coba kita berdiri dulu semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya. Kita tepuk semangat dulu, ayo. Tepuk semangat. Kurang deh kayaknya. Coba sekali lagi. Yuk, tepuk semangat. Oh, benar. Semangat. Rupanya semuanya semangat nih. Masih semangat ya untuk belajar hari ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak, kalian ingat tidak? Waktu di kelas 2, kalian sudah pernah belum belajar tentang bilangan cacah? Pernah belajar tentang bilangan cacah. Bilangan cacah waktu di kelas 2 itu sampai bilangan berapa ya? Sampai bilangan? Kalau di kelas 3 kan sampai bilangan 5.000. Kalau di kelas 2 kemarin sampai bilangan berapa? Berapa? 10 apa? 10 apa 1000? 1000, benar sekali. Nah, kalau di kelas 2 kalian sudah belajar tentang bilangan cacah sampai 1000. Di kelas 3 kalian akan belajar bilangan cacah sampai 5.000. Misalnya nih, Ibu memberi kalian uang 5.000. Terus uang itu kalian belanjakan di kantin sekolah. Kira-kira uang 5.000 itu dapat apa saja ya di kantin? Bisa beli apa aja di kantin? Nasi kuning harganya berapa? 5.000. Oh, dapat satu aja berarti ya? Dapat satu aja. Terus ada tidak harga snack-snack di kantin yang harganya di bawah 5.000? Apa itu? Coklatas harganya berapa? 1.000. Kalau 1.000, Ibu kasih uang 5.000, berarti dapatnya berapa? 5. Dapat 5, benar sekali. Nah, kalau misalnya, apa ya, Ibu mau tanya nih, bagaimana sih caranya kalian tahu bahwa harga dari barang itu mahal atau murah? Bagaimana caranya kalian tahu? Harga barang itu. Ya, bagaimana caranya kalian tahu harga itu murah? Iya, lihat harganya. Terus apa lagi? Lihat nilai bilangannya. Kalau harganya, Ibu kan kasih ini 5.000 nih. Kalau misalnya Ibu kasih kalian 5.000, terus kalian belanja di kantin. Kalau harganya di bawah 5.000, artinya itu apa? Murah ya, karena kita bisa membelinya ya kan dengan uang 5.000 itu. Tapi kalau misalnya harganya di atas 5.000, bagaimana? Bisa tidak kalian belinya? Di atas 5.000, sementara kalian uangnya cuma 5.000. Tidak bisa. Karena uangnya apa sih, kurang. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak hari ini kita belajar tentang bilangan cacah sampai 5.000. Nah, coba Ananda semua, Ibu sebelum Ibu membacakan materi ya, Ibu akan memberitahu dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi Ananda semua,
dapat membaca dan menulis bilangan sampai 5.000. Kemudian Ananda juga dapat mengetahui nih nilai tempat seperti ribuan, kemudian ratusan, puluhan dan satuan seperti itu. Nah, kemudian Ananda juga dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, jadi nanti kalian dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan ya dari yang terbesar sampai yang terkecil, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian nanti Ibu akan memberikan kalian proyek. Ya, proyek itu adalah sebuah misi belanja dengan uang 5.000. Nah, jadi nanti Ibu akan kasihkan kalian proyek ya untuk menyelesaikan misi itu. Nah, tujuan dari proyek itu adalah agar Ananda semua dapat menerapkan konsep nilai tempat untuk membuat keputusan belanja yang tepat sasaran. Nah, jadi uang 5.000 itu kalian gunakan untuk belanja tepat sesuai dengan sasaran, dengan harganya ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak mohon disimak ya, diperhatikan baik-baik kegiatan belajar hari ini agar kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak coba nih Ibu mau melihatkan video dulu sebentar ya. Ini ada video, silahkan kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semoga kalian semuanya dalam sehat. Diperhatikan ya. Nah, di video kali ini kita sama-sama akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacat. Ya, mungkin teman-teman masih ingat waktu belajar di kelas 2. Baik, sebelum kita belajar, yuk kita baca basmalah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat ya. Kita akan sama-sama mengingat kembali tentang apa itu bilangan cacat. Ayo, teman-teman, ada yang ingat bilangan cacat itu apa? Diperhatikan ya videonya. Nah, sekali. Bilangan cacat adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Kalau bilangan asli kan dimulai dari 1. Nah, ini ditambah 0-nya. Berarti bilangan cacat dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Sudah ingat sekarang? Oke, yang pertama kita akan latihan bagaimana cara membaca lambang bilangan. Tentunya ini masih mudah untuk teman-teman semuanya ya, karena di level 2 itu juga sudah belajar. Baik, bagaimana cara membaca bilangan ini? Ya, dibacanya adalah 1442. Teman-teman, bacanya yang lengkap ya, jangan 1442, tetapi 1442. Mana? Nah, itu videonya ada nilai bilangan berapa tadi? Nah, jadi jangan dibaca 1442 seperti itu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi videonya. Nah, kalau sekarang jika angkanya seperti ini, berapa dibacanya? Bagaimana cara membacanya? Mantap, betul sekali. Dibacanya adalah 1027. Baik, sudah kan? Nah, setelah tadi kita belajar atau melihat kembali bagaimana cara membaca bilangan, sekarang kita akan belajar bagaimana menulis lambang bilangan. Perhatikan, ini menulis lambang bilangan. Nah, teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar juga ya. Perhatikan kalimatnya 2507. Kami suruh lagi 2507. Bagaimana penulisan bilangannya? Nah, berarti
Tapi angkanya adalah 2, 5, 0, 7. Dibacanya 2507. Kita masih belajar bagaimana cara menuliskan bilangannya ya. Sekarang Masuk akan bacakan kembali soalnya 6.932. Masuk lagi. Nah, kalau lambang bilangan ini nih 6.932. Bagaimana ya tulisannya? Angkanya 6.932. Ada yang tahu? Berapa harga? Berapa kalau ditulis 6.932? Ya, bagaimana tulisannya? Ya, coba ditulis. Ya, tulis di buku aja dulu. Nanti kalau sudah ditulis di buku, baru di depan. Coba, maju boleh, tulis di depan. Tulis. Ya, tulis di situ. Tulis saja di situ dia videonya. Ya, tulis saja. Macet ya. Sebentar ya, Ibu. Ini. Oh, bisa. Rp6.932, benar tidak? Kita lihat ya. 932. Silakan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Mas hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, jawab. Sama tidak? Sama. Beri tepuk tangan dulu buat Arga. Oke, terima kasih Arga. Nah, itu tadi video tentang bilangan cacah, di mana cara membaca dan menulis bilangan cacah ya. Ibu lanjut ke materinya lagi. Nah, jadi bagaimana anak-anak sudah paham tentang bilangan cacah tadi? Sudah paham? Sebentar ya. Nah, coba ada yang bisa membantu Ibu baca dulu apa itu bilangan cacah? Apa itu bilangan cacah? Apa ya bilangan cacah itu? Apa bilangan cacah? Siapa yang tahu? Coba baca dulu. Siapa yang bisa membaca ke depan? Bilangan cacah siapa ya? Angkat tangan. Ayo. Abil, coba baca Abil. Bilangan cacah itu apa, Abil? Cacah itu seperti angka-angka yang bisa kita gunakan untuk menghitung benda-benda di sekitar. Kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gampang ya, bilangan cacah itu adalah semua bilangan bulat yang tidak negatif. Ya, yang tidak negatif. Positif. Jadi semua angka mulai dari 0 ke atas seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Ya, terima kasih Abil. Beri tepuk tangan lagi buat Abil sudah berani maju ke depan. Nah, jadi bilangan cacah itu seperti angka-angka yang biasa kita gunakan untuk menghitung benda. Ya, untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi mulai dari angka berapa? Angka 0. Angka 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan cacah itu adalah apa? Bilangan
bilangan bulat yang tidak negatif. Ya. Oke. Ada yang bisa menuliskan nilai bilangan ini? Siapa? Tadi Arga sudah, Abil sudah, Safira lagi. Coba ditulis dulu lambang bilangannya. Tulis di situ aja di dalamnya. Ini nih. Pakai yang ini aja Safira. Ya, diperhatikan di depan ya. Ya. Terima kasih Safira. Coba kita lihat kira-kira benar enggak? Sudah benar tidak ini? 3.000 berapa itu? Benar tidak? Benar. Oke, coba kita lihat ya. 3.427. Ah, ternyata benar. Tepuk tangan buat Safira. Terima kasih Safira. Nah, itu tadi temannya sudah menulis ya, menulis bilangan yang Ibu tampilkan di layar. Sekarang nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada gambar ya, gambar seorang anak yang bernama Nadine yang sedang mengikuti lomba menyanyi. Coba sebutkan nomor peserta yang ada di baju Nadine. Siapa yang tahu angkat tangan? Yohana, berapa Yohana? Ayo, coba nih disebutkan. Boleh deh ditulis dulu. Nanti disebutin ya. Bajunya nomornya berapa itu? Coba perhatikan, ayo tulisan Yohana. Coba dibaca itu berapa? 2.540. Kita lihat, benar atau tidak? Benar. Oh, benar. Terima kasih, tepuk tangan lagi buat Yohana. Wah, ternyata hebat-hebat ini anak-anak ya. Semuanya sudah bisa menyebutkan bilangan yang Ibu tampilkan. Sudah berapa bilangan yang Ibu tampilkan? Semuanya bisa menjawab dengan benar. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita yuk buat semuanya yuk, karena sudah pinter-pinter. Sudah semangat sekali ya belajarnya hari ini. Terima kasih sekali. Nah, anak-anak, nah sekarang kita akan belajar tentang apa itu nilai tempat. Nah, apa itu nilai tempat? Apa itu nilai tempat? Jadi nilai tempat itu angka-angka apa yang terdiri dari 4 angka. Nah, jadi setiap angka itu mempunyai tempat dan nilai. Contohnya nih, ada
nih angka berapa? 2, 3, 5, 2. Ada 4 angka. Kalau 4 angka itu artinya apa? Ribuan. Berarti kalau dibaca berapa ini? Ya, 2352. Nah, duanya ini adalah ribuan. Kalau tiganya? Kalau limanya? Kalau duanya? Sekarang kalau diuraikan. Coba diuraikan. Dibaca. Ada berapa? Duanya? 2352. Nah, coba kemudian ini. Nah, jadi nilai tempat itu seperti yang kalian ketahui, ini ada contohnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit, berarti dinamakan apa? Ribuan. Berarti dibaca berapa? 1200. Angka satunya menempati nilai apa? Berarti yang bernilai 1000. Kalau angka duanya menempati nilai apa? Ratusan. Berarti yang bernilai 200. Kalau angka tiganya? Berapa? Puluhan. Berarti yang bernilai 30. Kemudian angka 4-nya? Ya, berarti bernilai 4 ya. Nah, coba ada yang bisa menuliskan ini? Sama seperti contoh tadi, di mana kalian akan coba Arga maju tulis. Silakan Arga. Ayo maju ke depan. Yang ini tadi. Nah, yang itu. Ya, tulis juga di sini. Bilangannya apa di situ? Menempati nilai apa? 1 itu menempati nilai apa? Ayo diperhatikan ya. Diperhatikan semuanya. Ya, sudah benar itu Arga? Yakin? 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 Oh, kok belum yakin? Lah, sudah benar. Ya, benar kan? Sudah benar? Sudah benar? Ya, ini sudah benar. Karena apa? Ini dibaca berapa? 1165. Nah, angka 1 menempati ribuan. Angka satunya lagi? Angka 6. Angka 5? Satuan. Benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Arga. Waduh. Mantap nih. Hebat-hebat semuanya. Nah, di sini ada soal lagi. Ibu butuh 3 orang. Ya, Ibu butuh 3 orang yang bisa menguraikan nilai yang ada di layar. 3 orang. Siapa yang mau maju? Tadi Arga sudah. Sekarang gantian Jikri, Abil nanti ya. Akan ada pertanyaan lagi. Jikri, kemudian Safira, Gebi, boleh maju. Sekarang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 siapa yang mau duluan? Siapa? Safira, boleh maju. Safira dulu.
Diuraikan ya, diuraikan seperti tadi. Diuraikan sayang, diuraikan. Angkanya yang ditulis, menempati nilai berapa, seperti itu. Iya. Ya, benar ya? Benar? Ya, tepuk tangan buat Safira. Siapa lagi yang mau nomor 2? Ya, Gaby, silakan maju Gaby. Silahkan Gaby. Ayo diperhatikan. Ya, benar ya? Benar? Ya, tepuk tangan lagi buat Gaby. Oke, selanjutnya Jikri. Ayo Jikri. Terakhir nih. Laki-laki nih. Ayo Jikri. Ayo diperhatikan. $4.961. Benar ya? Benar ya, tepuk tangan lagi buat Jikri. Ya, terima kasih Jikri. Ya, taruh di situ aja. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi tentang perbandingan, ya, membandingkan dan mengurutkan nilai bilangan. Nah, di sini ada materi tentang tanda perbandingan. Nah, jadi di sini ada tanda tentang perbandingan. Misalnya, jika nilai itu besar, ya, dari sebelahnya, misalnya seperti ini, 500, ya, 500 titik-titik 400. Nah, berarti 500 itu lebih apa dari 400? Lebih besarkah? Lebih dari, ya, lebih besarkah? Ini lebih besar nih artinya ya. Nah, ini lebih kecil, ya. Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, kira-kira 500 dan 400 misalnya ya. 500 dan 400. 500 ini lebih besar atau lebih kecil dari 400? 500. 500 lebih apa? 500 lebih besar atau lebih kecil dari 400? Mana yang besar? 500 atau 400? 500. Berarti 500 ini lebih besar dari 400. Seperti itu. Kalau Ibu kasih lagi nih 200, ya, sama 300. Nah, 200 ini apa? Lebih besar atau lebih kecil dari 300? Lebih? Ya, lebih kecil atau kurang berarti tandanya seperti ini yang ada di layar ya. Nah, jadi ini kalau ini adalah lebih besar atau lebih dari. Sedangkan tanda ini artinya lebih kecil atau kurang dari. Kemudian ini sama dengan. Ya, sudah paham sampai di sini? Kemudian, nah ini ada pertanyaan nih. Ibu mau 3 orang lagi. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan maju ke depan. 3 orang. Siapa? Ya, Arga. Yuk Arga, silahkan Arga. Nomor 1. Nomor 3. Ya, sudah tidak apa-apa. Ayo. Siapa lagi? Arsyaka. Setelah Arga, Arsyaka ya. Siapa lagi? 1 orang lagi? Siapa? Abil. Oh ya udah, Abil.
Dilihat dulu nilai bilangannya itu. Besaran yang mana kira-kira? Ya, jadi 2626 itu lebih besar dari 1900. Benar tidak? Benar ya? Benar? Ya, tepuk tangan dulu buat Arga. Wah, pintar ya. Pintar sekali. Siapa lagi? Abil ya tadi? Ayo Abil. Abil atau Arsyaka dulu tadi? Oh, Arsyaka dulu. Ayo. Benar atau salah ini? Salah. Ayo, yang benar seperti apa Arsyaka? Coba perhatikan. Itu ada bilangan 3.323 dan 3.232. Nah, nilai depan sama-sama menempati 3.000, ya kan? Kita lihat nilai ratusannya. Di sini ada 3, kemudian di sini ada 2 nilai ratusannya. Kira-kira nilai mana yang besar? 3 atau 2? Ya, artinya jawabannya seperti apa? Lebih besar atau lebih kecil? Kalau seperti ini artinya tuh lebih besar. Ya, lebih besar nih dari ini. Kalau ini lebih besar atau lebih kecil? Ini sama ini. 3.323 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3.232? Ayo. Ini masih salah sayang, masih salah. Ayo dibenerin dulu. Iya. Ya, seperti ini benar ya. Benar ya? Ya, tepuk tangan dulu buat Arsyaka. Sudah berani maju ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo semangatnya mana tepuk tangan buat Arsyaka? Ya. Ayo sekarang Abil. Wah, cepat sekali jawabnya. Benar atau tidak? Benar? Benar? Ya, tepuk tangan lagi buat Abil. Ya, nah jadi yang nomor 1 ya, yang nomor 1 itu 2626 itu lebih besar dari 1009. Kalau nomor 2-nya 3323 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, benar. Karena begini, yang kita harus perhatikan, kalau nilai ribuannya ini besar, ya, sama maksudnya Ibu, 3 dan 3, ini kan sama nih, ya. Kita bandingkan lagi di nilai ratusannya. Di sini ada 3 nilai ratusannya dan di sini ada 2. 3 dan 2 yang mana yang besar? 3. Nah, sampai di sini berarti yang besar 3.323 itu lebih besar dari 3.232. Nah, kemudian yang ketiga ada 4.486. Berarti nilainya sama. Nah, ya. Jadi seperti itu tadi yang harus kita bandingkan ya. Yang harus kita bandingkan itu ada di nilai. Kita lihat dulu di nilai ribuannya, kemudian kita lihat di nilai ratusannya, mana yang lebih besar, seperti itu. Puluhan data satuannya ya. Nah, ini 2365 itu artinya apa ya? Lebih kecil ya. Iya, lebih kecil ya, lebih kecil dari 2383. Karena apa? Yang 2000 nilai ribuannya sama. Nilai ratusannya juga sama. Nilai puluhannya yang beda. Mana yang lebih besar? 8 ya. Nah, sekarang mengurutkan bilangan. Nah, ini mengurutkan bilangan. Ini ada contohnya ya, di mana ada
Nilai bilangan 3145 ya, 3625, 3180, 3029, 3807. Kalau kita urutkan dari yang terbesar. Apa dulu nih yang terbesar nih? Di bawah sudah ada 3807. Nah, kemudian 3625. Kemudian ya, kemudian apa lagi? 3140 dan terakhir 3029. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mana tahu ada yang belum dipahami? Tidak ada? Benar nih. Tidak ada yang mau bertanya? Nah, kalau sudah semua, Ibu akan memberi pertanyaan. Silahkan yang bisa menjawab, angkat tangan lalu berdiri. Ya, angkat tangan lalu berdiri. Siap-siap, soal pertama. Angka 6 di bawah ini menempati nilai tempat berapa? Ya, siapa yang duluan tadi? Ya, harga berapa? Nilai 6 menempati nilai tempat berapa? A ratusan, ribuan, B ratusan, C puluhan, D satuan? Puluhan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Arga. Oke, ini yang kedua. 3000, angka 1 di bawah ini menempati nilai tempat berapa? Zikri yang duluan tadi. Tadi Ibu perasaan Ibu lihat Zikri deh. Zikri apa, Gaby? Iya, Gaby deh. Berapa, yuk? Apa? Ya, benar. Benar sekali, satuan ya. Nah, coba anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan, ya. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok, yang mana kalian harus mengerjakannya secara berkelompok. Ya, secara berkelompok ya. Ayo. Di sini, kerjanya di sini. Nah, ini adalah misi yang harus kalian kerjakan. Harus kalian kerjakan. Kalian harus membuat daftar harga, nanti kalian catat di dalamnya ya. Kalian catat di sini, coba lihat. Kalian catat di sini. Perhatikan. Nanti Ibu akan memberikan daftar harga ya. Nanti kalian catat di sini barang apa saja yang kalian beli, harganya dan jumlahnya. Ya. Kelompok 1, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ini barangnya. Ya, Ibu memberikan setiap kelompok uang Rp5.000. Uang Rp5.000. Ayo, Ibu memberikan uang Rp5.000. Bagaimana kalian bisa membeli? Kenapa? Kelompok 2. Ayo, silakan. Yang sudah selesai langsung kumpul. Nanti akan maju untuk mempresentasikannya. Tiga.
Ayo silakan ditulis. Ayo, kalian tulis nama barang apa saja yang kalian mau butuhkan, tetapi dengan uang 5.000. Berarti kalian harus mencari harga di bawah 5.000. Iya, terima kasih. Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Berarti nanti yang duluan presentasi kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang duluan presentasi karena sudah duluan selesai. Sudah? Ayo. Ayo, silakan. Ya, kalian catat aja nih. Kalian tulis barang-barangnya, apa aja yang kalian mau beli ya. Tapi harus harganya itu harus di bawah 5.000 atau pas 5.000, ya. Ayo silakan. Ayo sudah? Ayo. Di mana? Ada yang sulit? Ini sudah pas ini. Ini sudah pas. Kan ibu memberikan kalian uang 5.000. Jadi kalian harus belanja dengan uang 5.000 itu. Oh, bentar. Oke. Nah, kelompok 3 bagaimana? Sudah kelompok 3? Ya? 5.000. Jadi kalian harus belanja uang 5.000 itu. Tapi mahal-mahal, Bu. Lihat di baliknya, kan ada 2 lembar itu. Nah, kalian ambilnya dapat berapa barang nih kalian dengan uang 5.000 itu? Dipilih aja. Di situ ada harga di bawah 5.000 kan? Ayo, siapa yang duluan kumpul? Sudah? Kelompok 3? Ya, tidak apa-apa, ayo. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 mana ini? Sabar, Bu. Oke, Ibu akan bersabar menunggu. Nah, sudah selesai? Oke, silakan. Kelompok 2 dulu yang luar mempresentasikan. Ayo, silakan. Dibaca aja barangnya dan jumlahnya. Barang apa saja yang dibeli dan jumlahnya.
barang yang dibeli. Ayo didengar dulu. Permen, coklat, buah jeruk. Permen berharga 1.000, coklat berharga 2.000, buah jeruk berharga 2.000. Nah, ada yang sama jawabannya? Ada yang sama? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju mempresentasi? Arga. Oke, silahkan Arga. Baca barangnya, harganya, ya. Nomor 1, permen 1.000. Nomor 2, lautan 1.000. Nomor 3, pensil 1.000. Nomor 4, jeruk 2.000. 2.000. Berarti totalnya berapa semua itu? 5.000. 5.000 pas ya ternyata uang yang ibu kasih ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat kelompok 3. Nah, terakhir kelompok 1. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Nih, dibaca barangnya, harganya, dan total belanjaannya. Ya. Yang pertama, roti 2.000. Pensil 1.000, penghapus 2.000. Totalnya? 5.000. 5.000, benar ya. Oke, tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Nah, jadi anak-anak ya, terima kasih sekali kalian sudah menjalankan misi ini dengan baik sekali ya, dengan baik. Nah, jadi proyek yang kalian kerjakan itu ada hubungannya nih dengan kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira? Dengan misi belanja ini tadi ya, kalian kalau belanja misalnya di toko, di kantin, kalian sudah paham nih cara mengelola uang, ya kan? Kalian sudah tahu nih mana barang yang mahal dan mana barang yang murah, ya seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang harus kalian kerjakan, silahkan dikerjakan. LKPD. Ayo dikerjakan cepat sekali ya karena soalnya sedikit. Kerjanya yang di lembar 1 saja ya. Di lembar 1 saja. Ayo, yang dikerjakan hanya di lembar 1 saja. Di lembar 1 saja. Silahkan dikerjakan. Lalu dikumpulkan. Nah, kenapa Ibu membagikan LKPD ini buat kalian? Karena Ibu mau mengetahui ya sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Seperti itu ya. Ayo, yang sudah menjawab silakan kumpulkan. Nanti akan Ibu beri nilai. Bagaimana, ada yang susah? Sudah ini? Sudah benar nih jawabannya nih? Sudah benar? Sudah yakin jawabannya? Belum? Oh iya, silakan kalau mau diperbaiki lagi. Kenapa? Ada yang... Ini taruh di mana? Oh, taruh sini ya? Iya, taruh di sini. Nah, jadi ini kan urutkan bilangan di bawah ini dari yang terbesar dan terkecil. Berarti Gaby harus mengurutkan dari bilangan yang terbesar dulu sampai yang terkecil, ya. Ada lagi? Ini sudah? Oh, cepat sekali ya. Bagaimana di sini? Ada yang susah?
Semuanya bisa menjawab? Bisa. Ayo, kalau ada yang susah yang belum diketahui, silahkan tanya sama ibu. Tapi tanyanya caranya aja, jangan tanya jawabannya sama ibu ya. Kalau tanya jawabannya, nanti bukan kalian yang mengerjakan, malah ibu yang ngerjakan. Ya, artinya ibu yang dapat nilai ya. Iya, artinya ibu yang dapat nilai. Mana? Nah, ini urutkan. Ini kan urutkan bilangan di bawah ini dari yang terbesar dan yang terkecil. Nah, jadi nilai ini Arsyaka silahkan urutkan dulu nih dari yang terbesar. Cari dulu nilai yang terbesar, tulis di sini. Kemudian urutannya dari yang terbesar sampai terkecil. Berarti terbesar, 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 langsung terkecil di belakangnya ya. Seperti itu, diurutkan. Ayo semangat. Ayo, jangan tegang dong, jangan tegang. Coba lepas dulu pulpennya semua. Lepas dulu pulpennya. Pada tegang semua ini. Lepas dulu yuk pulpennya. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Lemes-lemes tangannya. Lemes-lemes tangannya. Ya, sekarang kita tepuk fokus dulu biar kalian lebih fokus ya. Setelah itu baru kerjakan dan langsung kumpul ya. Yuk, tepuk tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Iya, silakan dikerjakan kembali. Setelah itu langsung dikumpul ya sama ibu ya. Nanti ibu akan memberikan nilai. Ya, terima kasih Gaby. Ayo, ada lagi? Ayo. Sudah? Ya, ayo sudah. Sudah ya? Oke. Apanya? Ini sudah. Sudah ini. Sudah? Oke, terima kasih. Abil, sudah? Atau mau diperbaiki lagi ya, Syaka? Syaka jawab, Jikri sudah tadi kan? Sudah selesai Ibu lihat tadi. Mana? Sudah benar Jikri? Coba Ibu lihat lagi. Ya sudah ini. Mau diperbaiki lagi? Oke, tapi jangan lama ya. Sudah? Ya. Ya sudah? Ayo. Sudah, silakan dikumpulkan. Ya, sudah. Benar. Nanti ini Ibu bagikan lagi dengan kalian ya. Ya. Sudah? Ayo. Ayo, ayo, sudah yuk dikumpul ya.
Sini. Iya, sayang. Sudah semuanya di sini sudah? Nah, di sini lagi. Ayo, Vela. Ayo. Oke. Oke, sebentar ya. Nanti Ibu akan membagikan, Ibu nilai dulu ya. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Apa aja tadi yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang bilangan cacah. Iya, tentang bilangan cacah, benar. Kemudian apa lagi? Tentang bilangan cacah, ya, di mana bilangan cacah itu adalah semua bilangannya itu bulat, tidak negatif. Dimulai dari angka berapa? Ya, dan seterusnya. Kemudian membaca dan menulis apa? Bilangan. Masih ingat tadi ya? Cara membaca bilangan tadi ya? Ya, masih? Masih. Kemudian tadi kita sudah belajar juga tentang nilai tempat. Di mana konsep nilai tempat itu diperkenalkan ya. Nah, di mana setiap angka dalam sebuah bilangan itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, tergantung pada posisinya. Apakah posisi nilai itu ada di ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Ya, seperti itu ya. Kemudian membandingkan. Nah, siswa diajarkan nih untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan. Dengan tanda-tanda yang seperti tadi, ya. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, kemudian ada yang sama dengan. Jadi yang kalian harus perhatikan, ya, lihat dulu nilai ribuannya. Jika nilai ribuannya sama, ya, sama-sama 3 misalnya, kalian lihat lagi di nilai ratusannya. Apakah berbeda nilai ratusan itu? Ya, kalau masih sama di nilai ratusan, kalian lihat lagi di nilai puluhannya. Ya, kalian lihat lagi di nilai puluhannya. Seperti itu ya. Nah, barulah kalian bisa membandingkan. Nah, untuk mengurutkan nilai bilangan dari yang terbesar dan yang terkecil, begitu juga kalian harus lihat dulu bilangan mana yang terbesar. Nah, bilangan mana yang terbesar? Seperti itu. Misalnya nih, Ibu kasih contoh nih. 500, terus 800, 900. Coba urutkan dari yang terbesar mana dulu nih? 900. Kemudian 800. Kemudian 500. Nah, seperti inilah cara mengurutkannya ya. Nah, kemudian proyek. Kita sudah membuat proyek tadi, kita sudah mengerjakan misi tadi, ya. Di mana di dalam proyek itu kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu tadi kasih misi dengan kalian, yaitu misi belanja 5.000. Jadi kalian harus membelanjakan uang 5.000 ini dengan tepat sasaran. Nah, seperti itu. Seperti tadi kan di sini kalian sudah bagus ya. Kalian sudah membeli makanan, alat tulis dengan harga yang sesuai dengan harga uang yang Ibu berikan sama kalian. Seperti itu ya. Nah, jadi tujuannya misi tadi apa? Iya, misi belanja dengan uang 5.000. Itu apa tadi? Untuk menerapkan pemahaman kalian mengenai bilangan cacah dalam konteks belanja dan menabung. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau Ibu lihat nih di lembar kerja kelompok kalian tadi,
kalian benar-benar menghabiskan uang 5.000 itu. Berarti kalian tidak nabung. Padahal di sini jelas sudah ada tulisannya ya. Jelas sudah ada keterangannya. Total belanja kalian berapa? Kemudian sisa uang untuk ditabung berapa? Nah, artinya kalian belanja uang 5.000 itu habis semuanya ya. Tidak ada yang untuk ditabung ya. Nah, anak-anak, ini ada lembar refleksi. Lembar refleksi, silahkan diisi. Silakan diisi. Isi singkat saja ya, tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu panjang-panjang jawabannya. Silakan diisi singkat saja. Tidak perlu panjang-panjang jawabannya. Langsung dikumpul. Karena ini Ibu mau tahu nih apa aja sih yang kamu sukai, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi dari Ibu. Apakah kalian senang? Apakah kalian kesal nih ya, dengan materi yang Ibu sampaikan? Seperti itu ya. Sudah? Ayo jawabnya singkat saja. Tidak perlu panjang-panjang jawabannya. Ayo Ibu nih mau tahu nih bagaimana perasaan kalian belajar materi Ibu. Apakah kalian senang? Apakah kalian jengkel? Ibu jelasinnya seperti itu. Saya malas gitu kan? Ya. Jawabnya singkat saja, tidak perlu panjang-panjang ya. Sudah? Sudah ini? Sudah? Siapa yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Oh, belum. Ayo. Ayo. Harus jujur loh ya jawabnya ya. Jangan kalian misalnya nggak suka nih sama materi Ibu tapi kalian jawabnya senang. Ya, seperti itu. Ayo. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Oke, ayo sudah. Sudah? Wah. Terima kasih. Terima kasih, Vela. Ya. Siapa lagi yang sudah? Ayo. Sisa berapa orang nih yang belum? Wah, masih ada beberapa lagi. Sudah? Oke, Abil. Sudah? Oke. Sudah? Oke. Sudah, Harga? Oke, terima kasih. Nah, kalau Ibu lihat dari refleksinya kalian ini, semuanya senang belajar hari ini. Ya, semuanya senang. Benar nih senang? Benar? Oh gitu. Ya sudah. Nah ini
lembar kerja kalian ya akan Ibu bagikan. Ini kalian bisa belajar lagi di rumah ya. Kalian bisa baca-baca di rumah. Vela, Tasya mana? Tiara Mihrima mana? Maura? Abil? Arsyaka? Jikri? Arza? Arga? Tolong ya. Julian? Safira? Yohana? Kebi. Oke. Nah, anak-anak, berarti sudah paham ya tadi tentang bilangan cacah ya? Sudah paham tentang bilangan cacah? Ya, bagus. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Silahkan kalian buka buku materinya, ya. Tugasnya ada di buku materi, halaman 4 dan 5, ya. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Dan dikumpul minggu depan, ya. Oke. Nah, karena kalian sudah semangat hari ini, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih ya karena kalian sudah semangat nih untuk belajar hari ini. Oke, mau pulang? Silakan bukunya disimpan ke dalam tas semuanya. Ayo. Ayo cepat disimpan, mau pulang kan? Ayo. Ayo cepat. Mau pulang ayo, harus semangat nih kalau mau pulang. Ayo berdiri dulu semuanya. Kita tepuk pulang dulu ya. Tepuk pulang ya, ingat ya. Yuk. Semua sudah siap? Sudah siap? Ayo berdiri semuanya ya. Ayo berdiri Abil, Arza. Ayo, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Oke. Nah, kalau tadi ketua kelas sudah memimpin doa, sekarang wakil ketua kelasnya. Abil. Silakan Abil, pimpin doa dulu. Ya, terima kasih Abil karena sudah memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa ya, tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Nah, karena kalian ini merupakan generasi penerus bangsa. Wah, keren nggak tuh bahasanya? Keren ya? Nah jadilah individu yang cerdas, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke? Oke, siap? Oke, baik, pembelajaran hari ini selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, baik Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang.